الله جميعا. هذا اليوم أو هذا الليل hadis الرابع. Kita tinggalkan dulu hadis yang ketiga dan kita memasuki hadis keempat. Silakan dibuka kitabnya. Arba'in An-Nawawi dengan hadis keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari bapaknya Abdurrahman, disunahkan kita menggunakan nama anak. Ini pentingnya kita menggunakan kunyah, yaitu nama anak, baik itu sudah punya anak maupun belum punya anak. Contoh dari yang belum punya anak tetapi mempunyai kunyah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau disebut sebagai Ummi Abdillah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan di sini nama periwayat hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud, tapi beliau dipanggil dengan Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqun masduqun. Aku meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Barakallahu fiik. Inna ahadakum, sesungguhnya kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya fi batni, di dalam perut ibu-ibu kalian, dalam bentuk setetes mani selama 40 hari. Barakallahu fiik. Fi batni ummihi, dalam perut ibunya, arba'ina yawman nutfah, bermakna selama 40 hari itu masih dalam bentuk air mani. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Dan barakallahu fikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi segumpal darah yang kental selama 40 hari itu pula. Barakallahu fikum. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian setelah segumpal darah itu tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjadikannya menjadi sepotong daging selama 40 hari pula. Barakallahu fikum. Summa yursalu ilaihi malaku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus atas air mani, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging ini, wa yursalu ilaihi malaku, diutuskanlah kepadanya malaikat, fayanfuhu fihi ruha, dan ditiupkanlah kepadanya ruh. Ini menjadi dalil yang dipegang oleh kalangan Imam Syafi'i dan kita juga, bahwa jika telah terpenuhi kandungan bayi selama 4 bulan, 40 hari, 40 hari dan 40 hari, maka jika meninggal, maka kita pun sholatkan, kita pun mandikan. Dan bagi wanita yang hamil dalam keadaan itu, hendaklah mengeluarkan zakat fitrnya bagi anaknya yang dalam kandungan itu.
dituliskan baginya juga amal-amalnya. Nah, dan akan dituliskan juga kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun, dan akan ditulis juga baginya ketetapan kebahagiaannya atau ketetapan celakanya. Maknanya di sini ketetapan surga dan nerakanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah ikhwani fiddin, semuanya kita yang hadir di sini akan ketetapan Allah ini. Jangan kita beranggapan merasa aman karena kita tinggal di sebuah tempat di pesantren, kumpul beberapa orang baik, seolah-olah kita mati husnul khotimah. Lah, tidak boleh. Kita harus mempunyai rasa takut di mana kita akan mati kelak. Jangan-jangan kita meninggal dalam keadaan buruk, wa iyyazubillah. Dan jangan-jangan kita meninggal dalam keadaan baik. Itu yang kita harapkan. Para umahat juga seperti itu. Hendaklah bertakwa kepada Allah dan senantiasa menjaga kehormatan mereka, karena tidak tahu di mana kalian akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita diwafatkan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi juga ada orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan di atas perut wanita jalan, dalam keadaan junub, dalam keadaan berbuat perbuatan nista, hina lagi nestapa. Maka takutlah kepada takdir Allah atas kalian. Berlindunglah kepada Allah dengan kematian yang buruk. Terus-meneruslah, jangan pernah berhenti berharap dan meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena kita tidak tahu di ujung negeri mana langkah ini terhenti. Bagi orang-orang yang selama ini bermaksiat kepada Allah, antum jangan berputus asa dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang malamnya minum khamr, menelan makanan yang haram, memakan babi, berbuat maksiat, tetapi paginya bertemu dengan pasukan Khalid bin Walid dalam keadaan belum pernah bersujud kepada Allah. Tetapi ketika dia mau masuk Islam, anak panah dari kawannya telah menusuk lehernya dan dia mati seketika. Dan Khalid bin Walid pun menguburkannya seperti menguburkan seorang muslim. Belum pernah sujud, belum pernah salat, belum pernah rukuk, tetapi Allah menulis takdirnya demikian indah sehingga matinya dalam keadaan baik. Tetapi ada juga orang yang selalu senantiasa meremehkan takdir, meremehkan usia, beranggapan Allah sayang pada dia sehingga dia terus bermaksiat. Al-Kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menghisap dirinya, memurojaah tentang dirinya, dan dia beramal sebelum kematian datang padanya. Wal ajiru man anfa'a hawaha wa tamanna 'ala Allahi amani. Dan orang yang bodoh itu adalah orang yang bercita-cita nanti masuk surga, dan dia merasa aman-aman saja, tidak beramal kepada amal menuju surga. Akhwani fiddin,
yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah bahwa Dialah Allah sesembahan yang benar. Tidak boleh kita menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Jangan pernah sekali-sekali kita percaya kepada arah burung terbang atau kupu-kupu datang atau kedipan-kedipan mata atau tangan kita di sekujur tubuh kita, karena itu bisa terjatuh kepada tatayur. Jangan pernah berpikir bahwa kalau kita keluar rumah melangkahkan kaki kanan ada burung terbang ke kiri maka akan siap. Tetapi kalau kita melangkahkan kaki berangkat kepada perniagaan kita, burung terbang ke arah kanan akan beruntung. Ini tidak boleh. Kita dilarang mendatangi dukun. Man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan dukun itu maupun mendustakan dukun itu, tidak akan diterima sallallahu alaihi yauman, tidak akan diterima ibadah pahala salatnya selama 40 hari 40 malam. Suami selingkuh berangkat ke dukun, nggak boleh. Istri selingkuh, ini terjadi di luar sana orang-orang yang berani mengkhianati dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersembunyi dari istri dan suaminya. Saudara kaum muslimin, mendatangi dukun, percaya kepada takhayulat, khurafat, maka hukumnya tidak boleh. Sembahlah Allah saja, engkau tidak akan pernah kecewa. Mintalah kepadanya dengan mengangkat tangan maupun tidak mengangkat tangan, utamanya di saat-saat mustajab antara azan dan qomat, atau ketika malam antum berbaring, antum sujud, antum diam, antum bersendiri dari manusia, dan antum sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 perkara orang yang akan diberi naungan oleh Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajul, seorang lelaki, barakallahu fikum, yang dia berzikir kepada Allah. Zakarallahu ta'ala khaliyan, menyendiri dari manusia. Dia takut kepada Allah. Fafadat ainahu, dalam keadaan air matanya bercucuran karena ingat pada dosanya. Maka apa yang menimpa kita hari ini persis sebetulnya adalah kehendak Allah karena banyaknya dosa kita. Apa yang menimpa kita berupa tergelincir, barakallahu fikum, mata yang terhantuk, atau suami yang pergi, atau rumah kita yang ambruk, atau kapal kita yang pecah. Semua itu adalah ujian dari Allah. Imma Allah akan menggugurkan dosa kita, atau Allah akan mengangkat derajat kita. Maka semua musibah yang Allah berikan itu niscaya adalah kebaikan bagi kita, kama qala sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu, rawahu Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada suatu kaum, maka Allah timpakan musibah pada kaum itu. Maka jangan kecewa ketika kita sudah beli tanah luas, niatnya untuk anak-anak dan generasi kita, ternyata tanah yang kita beli berada di atas hutan suatu perusahaan, hilang sudah. Jangan pernah merasa kecewa ketika rumah yang kita tumpuk-tumpuk
dulu diharapkan menjadi tabungan anak-anak sekolah, ternyata harus terjual satu demi satu, juga karena menyambung hidup. Kita berkehendak dan berencana, tetapi Allah berencana lain. Kita mencintai seorang wanita, yang wanita itu amat kita kenal, tetapi Allah tidak menghendaki wanita itu. Justru Allah pilihkan kita wanita jauh yang tidak kita kenal sebelumnya. Itu sebetulnya semua adalah niat kita yang baik, tetapi Allah yang menentukan. Wahai umat, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah di atas takdir-takdir yang menimpamu, di atas musibah-musibah yang membelenggu, di atas kesulitan, di atas keresahan hati, di atas kegundah-gulanaan jiwa, dikarenakan semua musibah itu terus-menerus menimpa seorang muslimin fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu ta'ala wa ma alaihi khati'atun. Sehingga jika kamu bersabar dengan musibah yang menimpa dirimu, atau hilangnya harta-hartamu, atau lenyapnya anak-anakmu, semua itu engkau bersabar di atas ketundukan mutlak kepada Allah, insya Allah akan datang kita bertemu kepada Allah dalam keadaan tidak membawa sepotong pun dosa. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian, la ya'malu ya'malin ahli jannah, terus-menerus beramal dengan amalan ahli surga. Ingat, seseorang ini terus-menerus beramal dengan amalan ahli surga. Berarti apa? Kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Tutur kata yang baik, bersedekah, mengaji, mendatangi majelis ilmu, berangkat haji, berangkat umroh, berbakti pada kedua orang tua, barakallahu fikum, senantiasa bersedekah, hatta sehingga ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, sehingga antara dirinya dan surga itu, karena amalannya ahli surga, illa dira'un, hanya tinggal sehasta saja. Dekat sekali amalan itu. Barakallahu fikum. Seolah-olah karena dia orang baik, orang soleh, orang cerdas, orang yang karim, orang yang dermawan, orang yang suka menderma, orang yang suka mengucapkan salam, seolah-olah dirinya dan surga itu hanya tinggal sehasta saja, atau sejengkal saja. Wayasbiqu alaihi kitab, akan tetapi kitab telah mendahuluinya, akan tetapi ketetapan takdir telah menulis atasnya. Fayamalu bi'amali ahli nar, kemudian orang yang baik itu beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia mati dengan amalan ahli neraka itu, kemudian dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Saudara ya akhi, tidak lama atau belum lama ini, antara sekian tahun yang lalu, ada seorang dai ilallah yang hari-harinya keliling di daerah BIP, Batam Industrial Park, Muka Kuning. Barakallahu fikum. Kerjanya ceramah dari majlis taklim satu ke majlis taklim yang lain. Kalau dia ceramah, antara 3.000 sampai 6.000 orang yang mendengarkannya. Ghafarallahu lahu. Akan tetapi ditemui dia meninggal dalam keadaan di sebuah hotel bersama wanita
sehingga seolah-olah antara orang ahli neraka ini, maksudnya yang beramal dengan amalan ahli neraka ini, seolah-olah antara dirinya dengan neraka ini tinggal sekasta atau tinggal sejengkal saja. Barakallahu fikum. Fayasbiqu alaihi kitab, akan tetapi Allah sudah menulis padanya kita, telah didahului atasnya kita ketetapan takdir, yaitu wa yursalu ilaihi al-malaku fayanfuhu fihi ruha tadi, hadis yang di atas tadi, bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'id. Hati-hati, seorang lelaki ini beramal dengan amalan ahli neraka terus menerus, gak pernah berhenti. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, sehingga antara dirinya dengan neraka itu hanya tinggal sejengkal saja. Fayasbiqu alaihi kitab, akan tetapi Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Allah yang Maha membolak-balikkan hati, yang menggenggam hati-hati hamba ini di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Fayamalu bi a'mali ahli jannah, seorang lelaki itu kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga, kemudian dia mati dengan amalan ahli surga itu. Fayadkhuluha, maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Hadal hadis rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim muttafaqun alaih. Maka jangan pernah kita berpikir merendahkan manusia, bahwa kita bakal dimasukkan ke dalam surga. Belum tentu. Begitu juga orang-orang yang hari ini bergelimpangan maksiat di luar sana, dalam keadaan fajir, dalam keadaan sangat durjana, belum tentu dia juga dimasukkan Allah ke dalam neraka. Yang benar bagaimana? Yang benar takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka dengan beramal amalan yang saleh. Barakallahu fikum. Kalau kita bekerja di luar sana, dapat rezeki yang sama, mendapat gaji, mendapat makan, mendapat rezeki, hukumnya halal, berkah.
Maroko. Nah, barakallahu fikum. Seorang dai ilallah. Nah, barakallahu fikum, bermimpi. Nah, ada seorang laki-laki, dia berkata, wahai dai ilallah, berangkatlah kamu ke negeri Madinah. Sampaikan kepada fulan bin fulan bin fulan bahwa dia ahlul jannah. Kemudian dia terbangun dari mimpinya seketika malam itu juga, dan dia berpikir mungkin saya hanya terbawa perasaan saya. Besoknya lagi dia bermimpi dengan mimpi yang sama. Wahai fulan dai ilallah, sesungguhnya aku adalah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah kau ke Madinah, sampaikan kepada fulan bin fulan bin fulan bahwa dia ahlul jannah. Gemetar ini orang. Nah, barakallahu fikum. Dia tidur lagi. Esok malam lagi dia lebih banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidur lagi dan mimpi yang sama. 3 hari berturut-turut mimpinya sama. Dia, lelaki itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk berangkat ke Madinah dan menyampaikan kepada laki-laki itu bahwa dia ahlul jannah. Ini belum lama cerita ini disampaikan oleh Syekh dari kalangan ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dia pun mengumpulkan uang berangkat umrah. Ini jadi. Kemudian di Mekah, di Madinah dia bertemu dengan banyak orang. Sesungguhnya aku ingin bertemu dengan seorang lelaki yang bernama fulan bin fulan bin fulan. Maka manusia pun sepakat menunjuk seorang laki-laki, fulan bin fulan bin fulan, rumahnya di sana. Diantarkan ke sana. Sampailah di tempat itu. Ternyata yang ditemui itu adalah seorang laki-laki biasa. Pakai celana panjang, pakai baju kaos, ahli Madinah, orang Madinah. Kemudian laki-laki itu mengamatinya. Kayaknya pemuda ini seorang pekerja keras, pekerja kasar. Kemudian dai itu berkata, wahai lelaki, sesungguhnya aku bermimpi 3 kali berturut-turut. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku, apakah kau benar fulan bin fulan bin fulan? Nah, saya orangnya. Saya fulan bin fulan bin fulan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan padaku berita gembira bahwa engkau adalah ahlul jannah. Laki-laki itu berkata, aku ahlul jannah? Iya. Yang mengatakan itu Rasulullah? Iya. Laki-laki itu pun sujud. Sesungguhnya aku tidak pantas masuk surga. Dengarkan cerita ini. Kemudian dikarenakan dia itu pakai pakaian seperti pekerja kasar, ayo kita ke masjid. Aku ingin membawamu ke masjid, kata dai itu. Kemudian lelaki ini diberi pakaian berupa imamah dan jubah. Ini menunjukkan laki-laki itu tidak pakai jubah, bukan seorang mustafidun. Kemudian mereka pun berangkat, barakallahu fikum, ke Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan di Masjid Nabawi, ada yang mengatakan di Mekah Al-Mukarramah. Wallahu ta'ala. Kemudian laki-laki ini sholat, barakallahu fikum, di sisi dai itu. Kemudian laki-laki ini pun ketika sholat itu mengucurkan air matanya karena berita tentang surga yang dibawa oleh laki-laki dai Maroko ini. Apa yang terjadi ya ikhwan? Di rakaat terakhir dia sholat dengan baju yang sudah basah kuyup dengan air mata, dia tidak bangkit lagi dari sujudnya. Dia mati, meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Tetapi ketika dalam perjalanan tadi ditanya oleh dai dari Maroko ini, sesungguhnya aku bertanya, apa amalanmu sehingga Rasulullah
merangkulnya, kalian bisa menepuk punggungnya, kalian bisa meminta apa makanan untuk hari esok. Lihat anak-anak yatim tidurnya dengan ibunya. Kita menyaksikan